أفلا يتدبرون القرآن. Baik, untuk kata selanjutnya, ketuk magic. Petuah simbolik penuh kejutan, mengetuk pintu kesadaran dan menyulut hikmah batin yang dalam, yang akan disampaikan oleh Ketua Pembina kita, Wajenal Wagutumpat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji, sareng syukur kanu agung maha suci Allah atas segala nikmat, karunia, anugerah juga rezeki yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat juga salam untuk para nabi dan rasul, terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Judulnya Bang Aris jangan ketok magic tadi. Nggak enak saya sama Ade. Ketok magic tuh Ade. Nggak enak saya ketok magic itu sama Ade. Jadi saya mau melengkapi ini aja, mau melengkapi apa yang ditausiahkan oleh Ustadz Kang Mas Hendra. Jadi seluruh anak cucu Adam itu berdosa, bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah itu bertobat. Kayak Nabi Adam, Muharram semua bertobat, ada istighfarnya Ustadz ya. Ustadz tadi membacakan salah satu istighfarnya para nabi. Nah, jadi istighfarnya itu enggak cespleng juga, pakai proses juga. Ada yang Nabi Ayub berapa puluh tahun istighfarnya terus, baca istighfar terus gitu kan. Kita istighfarnya baru sebentar, belum nyampe di daging udah ngeloyor gitu kan. Istighfar yang bener, yang sampai ke apa? Sampai ke rasa, sampai ke amalin gitu istighfarnya itu. Karena kuncinya juga di YPPAI ada istighfar ala YPPAI. Setiap kita bermunajat dituntun istighfar itu sama Om Bani gitu kan. Dituntun khusus ala YPPAI istighfarnya. Tapi istighfar itu kunci tobat. Ya kan? Ada kunci tobat di munajat itu. Doa buat para karuhun, termasuk untuk kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang harus benar-benar dimaknai, diamalkan, dicermati dari kata per kata yang diucapkan, dituntun sama Om Bani itu. Kalau benar-benar diejawantahkan, diamalkan benar-benar, subhanallah, di akhirnya minimal waktu wafat itu enteng. Jadi kalau prosesnya di sini
mesti bener-bener teliti gitu kan, jangan cuma hafal udah jadi belajar selain dituntun sama Om Bani yang setiap munajat diamalin juga kita. Kalau setelah selesai sholat pakai kunci tobat. Kalau belum bisa sholat tobatnya ya setiap sholat aja pakai kunci tobat. Syukur-syukur kalau udah bisa tobat. Kalau Haji Dion bilang mas setiap habis sholat tobat, habis sholat fardu, sholat tobat ditutup gitu kan. Wah nggak bisa, sibuk sekali. Habis Isya, saya tadi ngelihat ketikannya Iksan ada, ternyata udah ada itu Om sejak dulu itu sholat Isya itu bila perlu di atas jam 12. Saya tadi baca, pas berarti yang Mas Inok telepon dulu waktu anak saya sakit ini udah ada sebetulnya gitu kan. Cuma saya baru baca, bukunya baru dikasih sama adik, disalin sama Iksan. Alhamdulillah diketik lancar, selesai. Itu saya lihat sebaik-baiknya sholat itu diakhirkan, sholat Isya ya diakhirkan. Tapi jangan juga akhir karena subuhnya kesiangan, Isyanya nggak dapat juga, nggak dikerjain. Wah itu berat lagi itu. Kalau belum mampu itu ya buru-buru deh, beduk Isya ajan ikut sholat lah buru-buru, daripada antar Isyanya nggak dikerjain, subuhnya subrang, ya kan? Karena saya termasuk aliran yang subrang, menganut, iya, menganut sholatnya di Mekah saya. Mekah itu jam 6, jam setengah 7. Saya termasuk alirannya itu, Ustaz. Jadi kalau baru kedengar ajan, baru ajan sebentar lagi deh. Jadi, karena saya bilang, waduh kok jadi ketagihan gitu kan, sholat subuh di jam 6 gitu. Aduh, kadang-kadang malu saya gitu kan sama tetangga itu. Woi, bangun, subuh katanya. Saya tinggal di Bogor, komplek pesantren, kiri kanannya gitu kan, di depan pesantren, kiri pesantren, kanan pesantren. Cuma sholat subuh saya masih belum benar, masih jelek lah. Ternyata juga saya dengar dari orang-orang syariat, barang siapa suaminya yang sholat subuhnya kesiangan wae, jangan harap rumah tangganya bener. Maksudnya pasti ada yang bolong gitu kan. Mas Tono jangan-jangan termasuk yang bolong nih. Satu itu. Kedua, tobat ini kalau kita rasakan terus bisa kita amalkan, yang paling bisa merasakan itu adalah nanti keluarga. Jadi selamatkan diri kamu, keluarga kamu. Jadi jangan dulu nyelamatin keluarga kalau dirinya kita aja belum selamat. Termasuk itu tadi itu, sholat subuhnya masih belum bener, keluarganya udah pasti ikut-ikutan. Contohnya ya saya gitu kan, Iksannya siang jam 7 dia selesai baru saya bangunin, bangun sholat gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi selamatkan diri kamu, keluarga kamu. Nah terus kalau udah selamat, contohnya udah selamat tuh gimana? Minimal keluarga ini tentrem. Kita ini nggak mau menang sendiri sebagai suami, sebagai orang tua gitu kan. Ada yang merasa hebat, istri dikekeyak gitu kan. Jangan, belum selamat berarti kalau begitu tuh. Saya kadang-kala suka, aduh gimana ini. Bab rumah tangga ini bab yang paling berat ya PPHI sebetulnya. Karena apa? Satu sisi ngajinya getol, kepengen bener-bener istiqomah, tapi di sisi lain ekonomi
berantakan kita. Ekonomi kita berantakan. Belum bisa benar-benar ajak sedikit melenceng dia. Wah, merasa paling gaya gitu kan. Ngelirik kiri kanan. Lirik kiri kanan Mas Tono ini. Gitu kan, hobi banget, makanya buru-buru saya bilang tadi sama Mas Tono, kawin lahir batin, bawa istri ke sini ngaji, supaya apa? Supaya ajak istiqomah kita, jangan berangkat ngaji ngelirik yang lain-lain. Alasan ngaji nyimpang ke yang lain-lain. Nah, ini yang bahaya ini. Istri jadinya kan teraniaya. Bawa istrinya Mas Tono ikut ngaji, bila perlu baiat buru-buru biar bisa nikah lahir batin. Selain tekad ucap lampah yang Mas Hendra tadi tekankan, kita bisa aplikasikan. Saya selama perjalanan minggu lalu di kereta itu, kok rasa saya tuh lain gitu kan, rasanya gimana? Ini ada yang aneh dari Ikhwan gitu kan. Coba saya nggak bisa ngomong, siapa yang aneh ini gitu kan, kok aneh ini. Bang Anai begitu menggebunya kepengen bawa istrinya, karena nggak tahu Mas Bambang nggak ikut, istrinya Mas Paimin tiba-tiba nggak ikut juga, nggak tahu. Kalau tahu bisa dipakai sama Bang Anai tiketnya itu, tiket Mas Bambang bisa dipakai, tiket istrinya Mas Paimin bisa dipakai sama istrinya Bang Anai. Jadi wah ini ada apa sebenarnya gitu kan? Kok ada yang tiba-tiba batal, Mas Bambang sakit, istri Mas Paiman kenapa gitu. Saya bingung gitu. Ini ada apa ini ikhwan-ikhwan ini gitu kan. Semoga ikhwan-ikhwan yang punya rezeki jangan hianatin lah istri-istri. Istri kita jangan juga merasa kita ini merasa masih gagah seperti tadi yang Mas Hendra Mas Hendra yang bilang tadi itu, ya kan? Jangan selamatkan, kalau bisa perlu selamatkan keluarga kita, jangan adiguna, jangan sombong kita, wah masih gagah berani, masih gagah, masih banyak yang ngeliat, masih banyak yang ngelirik, perempuan-perempuan di sekeliling, terus tiba-tiba kita berpaling. Jangan. Semoga saya salah ini ya, saya salah. Minggu lalu itu semoga saya salah lah gitu kan, tapi saya berharap semua baik-baik aja. Mulai dari bawalah istri-istri kita ngaji. Istri saya ikut, cuma nggak ngaji, capek kali ikut bazar di Kayu Manis, jadi langsung tidur dia nyampe. Istri saya ikut, kayak gitu. Jadi sekali lagi saya minta semoga ikhwan-ikhwan semua sehat, rezekinya berlimpah, kata Ustadz Usman tadi kan, karena ini udah Muharram, udah dimerdekakan semua Ustadz ya, udah dimerdekakan, saking ininya aja ikan ngelepein Nabi Yunus gitu kan. Moga kita juga dilepein lah supaya dapat rezeki yang banyak, supaya semua mapan. Cita-cita majelis kata Om Bani harus tercapai gitu kan. Tapi masih tojaiyah Om Bani kepengen nyelesain majelis, Om Irwan bilang nggak usah lah, begini aja cukup, takut dibongkar sama Pemda Bekasi masalahnya. Begitu selesai dibangun, dikasih keramik, dirapihin, dibongkar, enak Mas, iya kan? Om Irwan mintanya udahlah begini aja Wak,
Om Bani bilang enak selesaiin gitu kan, dilepas semua di chat nih. Tapi masih tojaiyah berarti kan, bertolak belakang nih, belum kata sepakat kayak gitu. Saya mohon maaf lahir batin ya, bukan menasehati karena saya juga rumah tangga saya hancur. Saya jangan, maksud saya jangan meniru saya lah. Biar saya yang udah hancur gitu kan, jangan meniru saya. Biar ikhwan-ikhwan semua rumah tangganya tentrem ayem, gemah ripah loh jinawi gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya, para jihati membuka pintu keikhlasan yang akan disampaikan oleh Mas Sinok. Pituah jiwa yang lembut namun kuat, membimbing batin menuju keikhlasan dan ketenangan hakiki. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita selalu utarakan baik lisan, perbuatan, secara aplikasi selalu kita kumandangkan. Semoga rasa syukur yang kita utarakan atau yang kita gaungkan akan menambah lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan, baik nikmat lahir maupun batin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, tabiin dan tabiun, dan semoga kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Terima kasih kepada pengatur di balik acara, karena setiap kejadian itu pasti ada di baliknya, ada gitu provokatornya gitu. Nah, ini pengatur acara juga sama, di balik pengatur acara ternyata ada provokatornya juga. Berhati-hatilah terhadap provokator gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar mengkaji, utamanya dari diri kita gitu. Yang pertama-tama kita yang sama-sama kita hormati pembina kita Om J dan Om Ir, masih satu kandung lah gitu, satu kandungan gitu, satu produksi. Alhamdulillah mereka masih tetap eksis, berjuang gitu, meneruskan gitu ini perjalanan. Semoga Om J dan Om Ir selalu diberikan kekuatan lahir dan batinnya
dan semoga apa yang menjadi cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para ustadz yang sama-sama kita hormati, Ustadz Usman, Ustadz Bambang, Ustadz Eyan sebenarnya namanya ya, Ustadz Eyan gitu, bukan Yayan, Eyan. Dan Ustadz Absori, Ustadz Juarsa, semoga para ustadz ini diberikan apa disebutnya ya? Bukan. Jadi diberikan kekuatan atau diberikan kemampuan di masalah utamanya bab apa ya? Kalau disebut itu terlalu ini ya. Utamanya itulah semoga ekonominya terangkat, segala apa yang menjadi kebutuhan baik lahir maupun batinnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semudah-mudahnya, dan mudah-mudahan gitu semoga dimudahkan juga gitu segala urusannya gitu. Dan para pengurus baik ketua maupun wakil ketua, bendahara dan koordinator ustadz dan Bang Kelly, semoga apa yang menjadi cita-citanya gitu, cita-cita yang baik demi untuk memperjuangkan agama diganjar dan terkabul dengan mudah. Tentunya bukan mudah-mudahan gitu ya. Nah kalau mudah-mudahan ada yang menafsirkan itu ragu-ragu gitu. Tapi disemogakan gitu. Disemogakan, dikabul dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan dan akhwat yang sami-sami hadir, semoga apa yang menjadi cita-cita, rencana yang masing-masing dari dirinya lah yang sangat tahu dan paham tentang dirinya, apa yang menjadi cita-citanya, semoga Allah mendengar pada malam hari ini, dan semoga juga Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita dan permohonannya. Dari yang dibahas tadi, mungkin saya ambil kesimpulan, kita belajar yang pertama adalah dari bab tangga. Tangga itu pasti ada anak tangga gitu. Dan tangga itu pasti ada juga anak tetangga. Itu kita belajarnya dari situ mungkin bertahun-tahun dan berbulan-bulan atau tidak akan selesai-selesai, karena di situ ada proses dan proses terus gitu. Kadang kala kita bisa menyelesaikan di anak tangga gitu, dan bisa menyelesaikan di tetangga juga gitu, anak tetangga gitu. Kadang kala juga kita nggak bisa di situ, makanya harus terus kita ngaji supaya kita tahu dan mengerti caranya gitu. Dan juga ada rumah tangga di situ. Rumah tangga juga kaitannya sama, pasti ada rumah tetangga gitu. Nah, di rumah tangga dan rumah tetangga itu tadi ada kata-kata sama-sama gitu. Gimana tadi bahasanya di Cahaya Iman? Sama-sama baik gitu kan. Sama-sama gitu. Berarti kan di situ kita akan dipertemukan yang namanya
sama-sama di situ. Tergantung sama-samanya. Kalau kita ketemu jelek berarti kita di situ akan ketemu sama-sama jelek gitu. Banyak deh yang bisa kita pelajari dari tadi, mempersiapkannya gitu. Kayak kita mau wadah itu, kalau kita mau kontrak itu kan harus kita persiapkan juga gitu dari situ. Termasuk ruang-ruang yang kita ini sudah kegambar di situ. Itu juga bagian proses wadah yang kita persiapkan. Dapurnya harus di mana gitu. Bagian dari untuk mempersiapkan nanti apabila dipercaya sama Gusti Allah, kita sudah ada wadah di situ. Makanya wadahnya dulu kita siapkan untuk supaya mendapatkannya tadi kita udah nggak kaget gitu. Ada tempat-tempatnya, ini loh kamar gitu, dapur, kamar mandi gitu. Jadi sudah ada lokasi-lokasi yang harus kita ini gitu. Kita bagikan gitu apabila kita dipercaya sama Gusti Allah itu ada kamar-kamar di situ. Makanya kita harus kalau pingin kata Bapak gitu kan, yang belum ada itu ada, makanya buang yang udah ada, hilangkan yang sudah ada gitu. Supaya yang tidak ada itu ada. Contohnya kalau kita mau beli motor gitu kan, kita punya duit kan, kita buang duit tadi buat beli motor. Akhirnya kita mendapatkan motor tadi. Itu kalau pingin ada peningkatan di dalam rezeki gitu. Ya harus seperti itu gitu. Kan kaitannya sekarang ini kan sebenarnya yang paling dominan dan krusial gitu, itu masalah ekonomi gitu sebenarnya. Jadi waktu kita berzikir atau wirid itu kan selalu gitu kan, lebih banyak ke sana sebenarnya. Kalau kita mengaca gitu pada diri itu, karena kita belum bisa melepaskan gitu, belum bisa memerdekakan tadi, banyak reng-rengan dan rong-rongan tadi yang harus kita selesaikan gitu. Tapi itu bisa terselesaikan dengan kita seperti ini gitu. Karena dari sini kita dapat satu pituah dan wejangan-wejangan dari siapa saja pembicara gitu. Dan kita bisa mengambil satu alhamdulillah gitu. Dapat satu lagi alhamdulillah gitu. Nggak bisa kita dengan kita sendiri gitu, saya coba ini gitu. Belum bisa, karena kita bukan wali gitu, baru wali murid gitu. Kalau sekelas wali mungkin kayak Pak Ustadz gitu, yang sudah jadi mantan wali gitu, mungkin bisa gitu. Sekarang dia mantan katanya Om, mantan wali gitu. Alhamdulillah. Jadi ya semangatnya kita gitu, kita taruhlah di agama gitu. Makanya api itu jangan dipadamkan gitu. Apinya jangan dipadamkan gitu. Kita tempatkan gitu. Kita taruh untuk di dalam kita perjuangan gitu. Jangan kena masalah sedikit terus eleh gitu. Mundur lagi gitu, jangan. Bahasanya kan begini, parang angger gitu. Jadi dalam posisi itu masing-masing punya kendala-kendala gitu. Tapi di posisi itu jangan berubah gitu. Terus aja walaupun nggak nyampe gitu. Terus gitu. Tapi jangan hanya ekonomi saja yang menjadi tujuan gitu. Ada yang lebih mulia dari itu, ada gitu. Yang membuat kita bahagia lahir dan batin itu ada sebenarnya, bukan bab ekonomi saja. Kebahagiaan yang kita bisa terima itu bisa lebih dari materi gitu. Seperti itu. Makanya ada rahasia-rahasia yang kita bisa kita cari tahu lah.
kita bisa rasakan. Tapi itu juga butuh proses. Nah, itu yang kesadaran butuh proses itu yang perlu kita tanamkan gitu. Karena nggak satu kali jadi gitu. Terus kita coba lagi, nggak jadi juga, coba lagi terus gitu. Kalau kata Om J dulu mah, tangan di atas itu kan setiap kita ketemu itu celuk 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 gitu. Lebih mulia katanya, sampai kita lupa tanaman-tanaman yang dari mana itu yang tumbuh gitu, yang kembali kepada diri kita. Kalau bahasanya kan setiap amaliyah itu adalah mulang tarima gitu, sesuai dengan amal kita. Jadi jangan, kalau yang masih saat ini gitu mendapatkan satu permasalahan, satu problem gitu, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Terus kita di posisi itu, tapi kita sadarkan dulu diri kita bahwa semua manusia itu akan mengalami proses pembentukan gitu, untuk menjadi yang namanya manusia gitu. Karena awalnya kita itu dipertanyakan gitu, manusia gitu, supaya menjadi manusia gitu. Manusia gitu. Jadi kan belum menjadi manusia gitu, masih dipertanyakan gitu. Kalau bahasa Sundanya gitu. Nah, untuk menjadi manusia itu butuh proses yang tidak gampang gitu. Bener aja nanti kita akan disalahin gitu, apalagi salah gitu. Makanya kita jangan suka menyalahkan di situ, baik menyalahkan rumah tangga maupun rumah tetangga gitu. Tapi yang lebih parah tadi, kita melihat rumah tetangga gitu. Nah, itu yang bahaya, karena biasanya rumput di halaman rumah tetangga itu lebih subur katanya gitu, istilahnya gitu. Ya, itu yang bahaya, nggak boleh gitu. Karena kita punya tujuan mulia gitu. Tujuan mulia yaitu kita hayang gitu, kita mau gitu, kita punya pengharapan gitu bahwa kita itu diampuni dosa-dosa kita gitu, dosa-dosa sesama gitu kan, tadi disebut tadi sesama gitu. Ngeri itu dosa-dosa sesama gitu. Saya juga masih mengkaji itu sesama masih belum ketemu itu, kok bisa sesama gitu. Dosa sesama gitu berarti serupa gitu kan dosanya gitu kan. Iya kan? Bener kan? Dosa-dosa terhadap sesama gitu, terhadap gitu. Berarti sama dosanya, serupa gitu. Kalau saya dulu pernah, kita itu kadang-kala dipertemukan itu dengan seamalan gitu. Kenapa seamalan? Si A itu melihat saya kejelekannya gitu. Terus saya melihat dia kejelekannya juga. Berarti kita seamalan, berarti dosa sesama gitu. Saling melihat-lihat di dalam kejelekan gitu. Jeleknya terus yang kita lihat di situ, tapi kebaikannya tertutupi. Padahal kita untuk membangkitkan atau kita harus melihat kebaikannya gitu, tidak melihat kejelekannya, supaya kita tidak tadi menganggap mereka dajjal gitu kan. Dajjal itu kan sebelah mata gitu kan, gambaran kan sebelah mata. Nah, itu orang-orang yang melihat sebelah mata itu ya dajjal gitu kan. Ya, ini kan kita sama-sama belajar gitu dalam proses, karena saya diberikan kesempatan untuk tampil di muka gitu, tidak di mimbar ya, karena mimbar kan ada tempatnya. Ini tampil di muka lah istilahnya, di muka untuk ngumumin gitu apa yang
sebenarnya belum saya rasakan gitu, tapi pernah melihat gitu bahwa ikhwan-ikhwan itu pernah ada yang bercerita, berkeluh kesah gitu. Jadi saya pelajarkan, jadi pelajaran buat saya. Seperti kayak pelajaran begini. Ada, ini ngalor ngidul aja ya, tapi insya Allah jadi ini gitu. Ada ikhwan bercerita sama saya pada saat itu dia mau berangkat ngaji. Badannya tuh meriang gitu. Badannya itu nggak enak karena bukan makanan gitu. Pada saat dia mau berangkat itu banyaklah gejala-gejala yang dia untuk tidak berangkat gitu, tapi dia memaksakan gitu, memaksakan diri untuk berangkat ngaji gitu. Dalam kondisi awalnya tidak enak badannya gitu, tidak mengenakan gitu. Tapi sesampainya di majelis, waktu dia assalamualaikum dijawab oleh waalaikumsalam, itu langsung seger gitu, langsung seger. Yang tadinya itu badan lemes, pegel-pegel, ngilu, linu, itu nggak enak hati, nggak enak pikiran gitu, itu enak. Itu yang dibilang fa baina qulubikum bi nikmati ihwana gitu. Apabila sudah disatukan lahir dan batinnya, maka akan terjalin, terhubung, saling membahagiakan gitu, saling memberi kenikmatan gitu, tidak saling melihat-lihat dalam kejelekan tadi. Ya kalau kita melihat kejelekan tuh ya mbok dimaklum loh gitu, mbok dimaklum, dia belum tahu kali. Tapi kalau Bang Ade Bamla kan saya nggak boleh ngikutin itu. Dimaklum lah, mungkin ikhwan kita belum tahu gitu, belum mengerti, belum paham gitu. Jadi ya kita maklumin saja gitu. Karena bukan tingkatan level, bukan ya. Kita juga nggak tahu. Gusti Allah tuh memberikan kepercayaan kepada seseorang tersebut atau ikhwan tersebut untuk menggoda kita gitu, supaya kita terpancing itu karena ada pancingan tadi. Nah, kita harus berhati-hati di situ. Tapi kembali lagi tadi ke bab ngaji tadi. Makanya kalau ada waktu kita hadir ke sini tidak ada kenikmatan di dalamnya, berarti kita harus berhati-hati, bertanya kepada diri kita itu, kenapa saya seperti ini gitu? Kenapa gitu? Kok gelisah, kok nggak enak gitu. Kita tanyakan kepada hati kita yang paling dalam gitu. Aya naon jeung urang gitu kan, jik urang kieu wae gitu, tanyakan. Padahal kalau kita datang nih harusnya terjalin gitu kenikmatan itu, walaupun dengan senyum tadi sudah bahagia kita hadirnya di sini gitu. Makanya jangan berputus harapan gitu kepada harapan kedepannya gitu, karena kedepannya kita nggak tahu ya. Tetap aja kita berjuang gitu, berjuang. Ya mungkin kalau boleh ditanya J lah yang menjadi saksi lah, saksi perjalanan saya di YPPHI itu. Dari ya waktu bahasanya mau dijemput anak kelahiran di rumah sakit, saya sedang mencari untuk menebus biaya rumah sakit itu. Saya lagi berkeliling gitu, keliling kota, daerah, sampai luar kota gitu. Pada saat saya mau ngomong kepada orang tersebut yang saya anggap dia punya gitu, saya nggak sanggup ngomong gitu. Ternyata ada telepon masuk gitu. Pulang katanya, sudah ada di gang rambutan ini. Alhamdulillah, terima kasih gitu saya. Padahal saya lagi keliling-keliling berupaya gitu.
Yang penting usahanya, upayanya. Masalah hasil itu biar Gusti Allah yang menentukan. Nanti Gusti Allah kirim malaikat-malaikat yang akan memberikan rahmat kepada diri kita supaya kita tambah yakin di dalam agama ini. Contohnya saya, kalau tiap mau subuh ada malaikat yang membangkitkan saya untuk bangun, Pak belanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.